Minimal kan pemuda sekarang kan masalahnya di urusan bicara, Mas. Ya. Rata-rata sih ya mantan-mantan semua, mantan pecandu. Iya. Mantan anak-anak yang nakal semua gitu kan. Bukan nakal lah, Ya, salah jalan. Salah jalan, masih belum ketemu. Belum ketemu jalannya. Satu quote yang luar biasa untuk hari ini. Nah, akhirnya kan itu membawa Gus Ulum kepada suatu periode yang melihat realita kehidupan gitu ya. Selama ini mungkin di rumah, sekolah, semua terlayani, tercukupi, masuk ke dunia yang dengan Vespa tadi itu ternyata Abah pengen ngajarin bahwa hidup itu gak segampang iku le, ya, ngono kan. Bener. Iku Vespa lihatan dunia ngono kan. Iya. Maksudnya ngono. Iya. Sampai akhirnya hari ini seperti yang sudah dipakai nih sama Gus Ulum, beliau ini salah satu penggerak pemuda yang ada di Surabaya Utara sana. Iya, benar. Dan itu luar biasa. Bahkan tidak hanya untuk gerakan sosial, yang saya tahu sampai ada literasi segala ya, untuk gerakan membaca buku. Benar. Gitu. Itu aku inspiring banget. Cuman perjalanan selanjutnya sampai akhirnya Gus Ulum kok merasa bahwa ini ketokane akeh sing kudu tak bantu. Ya. Nah itu gimana Gus? Periode itu maksudnya sampai kemana? Jadi perjalanannya panjang Mas. Setelah saya lulus SMP waktu itu, setelah boyongan bahasanya, boyongan. Tadi pulang ke rumah sekolah, saya sekolah di SMA Wahid Hasim Pusat Surabaya. Saya di situ aktif dari mulai OSIS itu saya aktif berorganisasi di sekolah sehingga banyak teman di sekolah itu, banyak teman. Jadi hampir saya kelas 1, teman-teman saya itu kelas 2, kelas 3 udah kenal saya semua gitu kan. Karena aktif. Sampai kelas 3 pun kelas 2, kelas 1-nya tahu saya semua. Sampai akhirnya saya lulus sekolah, dan itu kerja di luar. Itu sudah mulai nggak ngamen nih. Oh iya. Sudah mulai nggak Karena sudah ngamen. punya dapat pendidikan, dapat ijazah bisa dipakai untuk kerja yang ini ya. Saya mulai kerja. Waktu itu di pelabuhan, di logistik. Habis itu 2012-13 di pelabuhan, 13 saya di proyek di Bali. Itu sebelum abah saya meninggal. 2013 akhir abah saya meninggal. Setelah itu saya putuskan untuk kembali tidak bekerja, Mas. Waktu itu saya udah menikah, sudah punya anak 1 waktu itu. 2013 masuk ke 2014 saya putuskan untuk tidak bekerja. Karena abah saya itu punya salah satu padepokan ya, yang namanya Yayasan Padepokan Mambaul Ulum gitu kan. Itu yang harus saya rutinannya harus saya dampingi, dan mayoritas kan di sana anggotanya atau jamaahnya itu mantan-mantan pecandu semua. Iya, betul. Mantan-mantan narkoba. Jadi ya semacam rehabilitasi narkoba lah. Iya. Itu saya harus mendampingi setiap hari gitu kan. Saya setelah abah saya meninggal itu saya turun ke satu wilayah yang dimana di situ tempatnya anak minum, tempatnya anak narkoba. Itu ada di daerah Bulak Jumpat Utara. Jadi ada salah satu jamaah yang belum tuntas, belum sembuh benar, belum bisa melepaskan ya. Sehingga makin banyak nih pengaruh-pengaruhnya, sehingga saya harus terjun di situ. Di Bulak Jumpat. Di situ kampungnya itu sampai dibilang kampung merah gitu. Jadi warga di situ itu sangat kasihan karena pagi sudah minum, Mas, nanti sampai sore nanti ada pesta narkoba, pesta apa, sampai malam. Jadi warga itu harus muter, nggak bisa lewat kampung itu karena kampungnya kecil-kecil gitu. Iya. Dari situ saya mengalir, saya turun ke situ. Saya ada RT dan pengurus kampungnya. Saya bilang saya izin pamit di situ bahwa saya harus menyelesaikan masalah ini gitu kan. Akhirnya alhamdulillah 2014 2 tahun saya di sana, yang awalnya kampung itu kampung neraka. Alhamdulillah saya taruh padepokan di situ, Mambaul Ulum di sana. Akhirnya sampai hari ini
di sana untuk rutinitas yasinan istighosah setiap hari Senin dan Kamis gitu. Oke. Jadi rentetannya begitu. Jadi karena akhirnya Abah meninggal, Iya. gitu gak ada, terus akhirnya harus mendapatkan ini nih apa namanya tugas Tugas dan baru. beban tanggung jawab Ya. nih. Terus mau dilepas gitu aja juga. Ya, kasihan Kasihan, karena ya. keluarga saya satu keluarga itu 5 Oke. laki semua. Kakak saya pengusaha, ada yang bekerja, yang satu almarhum sekarang, ada juga yang di Blitar tinggal sana. Jadi tidak ada pilihan untuk siapa yang harus mendampingi yang ditinggalkan abah saya. Saya mau nggak mau ya harus terjun, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Harus turun gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah di Bulak Jumpat Utara kampung itu sudah bisa bersih, tidak ada orang yang mabuk-mabukan, tidak ada yang pakai narkoba lagi di sana. Ya prosesnya panjang sekali. Ya saya ikut minum tiap hari di sana awal-awalnya. Ya saya minum pagi, mulai jam 6 pagi itu bangun tidur udah minum. Ya gak minum haus Gus kalau nggak minum. Ya. Tapi luar biasa sekali di sana, luar biasa antusias masyarakatnya besar sekali, menerima saya dengan baik. Akhirnya kita bisa bekerja sama sehingga kampung itu bisa kembali normal seperti kampung-kampung. Nah itu kan kalau dari sisi cerita akhirnya masuk ke Padepokan, Iya. ya kan. Nah tapi kan kegiatan ini gitu akhirnya bisa menyebar gitu. Ya, Gak cuma di Padepokan aja, tapi akhirnya sampai terbentuk komunitas ya. anak muda di Ya, sana gitu. akhirnya Nah itu gimana itu? Setelah di situ kemudian adalah saya membuat yang namanya Pasukan Hore. Pasukan Hore Surabaya. Pasukan Hore Surabaya ini awalnya dibuat cuman 5 sampai 6 anak. Oh gitu. 5 sampai 6 anak untuk melakukan kegiatan sosial. Waktu itu kegiatan sosial kita bagi-bagi nasi bungkus. Bagi-bagi nasi bungkus. Kalau Jumatan itu ya? Iya, malam, Jumat malam. Jumat malam ya? Jumat malam. Jumat malamnya ya? Jumat malam. Itu akhirnya kita ngumpul-ngumpul juga sama lah. Yang saya lakukan sama dengan yang di Bulak Jumpat. Saya selalu mengingatkan bahwa sak nakal-nakale awak dhewe rek tetep kudu eling ambek pangerane gitu kan. Akhirnya ya semakin lama tambah teman-teman tambah banyak. Sekarang udah sampai berapa Gus? Sekarang kurang lebih ya 150 sampai 200. Tahun berapa sih mulainya? 2016. 2016 sudah sampai 150 orang ya. Iya. Wow. Nah, yang seru itu adalah bagaimana kan sebuah pergerakan seperti ini tuh yang jadi tantangan terbesarnya itu adalah konsisten. Ya. Nah, membangun konsistensi itu gimana, Gus? Ya Pasti kan butuh. Gak mungkin kita nggak bisa ngomong nggak keluar duit banyak segala macam. Nah itu gimana cara maintenance-nya Iya. dengan kondisi ya yang karena kayak gini? kita membangunnya tidak pada dasar duit ya. Kita membangunnya pada dasar persahabatan atau pertemanan dengan tujuan yang sama, tujuan untuk sosial, untuk bermanfaat buat orang lain. Ya melalui hal kecil bagi-bagi nasi bungkus setiap hari Jumat malam. Itu ngumpulin duitnya untuk beli nasi bungkusnya dari anak-anak Jadi juga. satu anak itu dibebani 2 nasi bungkus, Mas. Oh. Hanya gitu. Jadi bisa berupa nasi bungkus, bisa berupa uang. Sehingga dikumpulkan nih. Awal-awal cuman berapa? Cuman 20-30 bungkus. Tapi alhamdulillah hari ini bisa 150 sampai 200 bungkus. Kalau sekali Jalan ya. Keren. Sekarang malah ada dibagi beberapa titik ya. Jadi pasukan Hore ada di Stotopo, ada di Kalilom, ada di Rangka, ada juga yang di Rungkut. Itu harinya juga beda-beda. Oke. Masanya juga beda-beda. Nah di Hore itu ada singkatan ya sih? Ada. Ada apa tuh? Happiness on real effort. Woi. Jadi bahagia dengan usaha yang nyata gitu. Iya. Jadi kalau Happiness on real all real effort ya. ya. Luar biasa. Iya, Jadi bahagia dengan usaha yang nyata. Iya, Kalau iya, nggak iya. mau nggak berusaha ya
jangan berharap bahagia gitu Nah, kan. keren banget, keren. Ini salah satu buat teman-teman yang nonton di channel hari ini kita belajar banyak ya dari Gus Ulum bahwa setiap kehidupan itu punya ceritanya, dan Ya. setiap ceritanya itu pasti ada pelajaran. Ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa lagi terpuruk, lagi terkena musibah atau apapun itu pasti ada Ya, ada hikmahnya. ada pasti. hikmahnya, Ya. luar biasa. Nah, sekarang kita fokus bahas pasukan Hore ini Ya. yang udah dipakai. Siap. Happiness on real effort. Bahagia dengan usaha sendiri, dengan usaha yang nyata Nyata, gitu ya. Sudah ada 150 anggota. Kegiatannya apa aja sih? Kegiatan mingguan kita itu hari Kamis malam Jumat kita berkumpul di makam Sunan Ampel. Ya. Kita ngopi bareng, kita istighosah di makam Sunan Ampel. Jumat malam itu ada bagi-bagi nasi bungkus. Kemudian hari Minggunya itu ada bagi-bagi nasi bungkus juga. Oke. Kalau Sabtu dan Minggu kegiatan bulanan itu ada bersih-bersih musola. Bersih-bersih musola. Itu kita bekerja sama dengan salah satu rescue yang ada di Jawa Timur. Tuh. Itu sih kegiatannya. Aku kalau nggak salah lihat kemarin Ada Hore Literasi juga. Nah, kemarin sempat berulang tahun yang Ya, kedua, ya. kedua Hore Literasi. Ya. Terus juga sekarang juga udah punya beberapa usaha. Ya, benar. Beberapa usaha yang dilahirkan dari Hore Iya, ini gitu dari ya. Nah, masukan itu Hore. kalau literasi itu gimana sih? Literasi itu rutinannya hari Rabu ya. Hmm. Hari Rabu malam itu ada ketuanya, koordinatornya itu ada namanya Miftah juga. Yang satu perjuangan juga dengan saya waktu di sekolah di SMA Wahid Hasim. Sampai sekarang dia masih bersama dengan saya. Dia juga inisiator pasukan Hore juga, yang dia lulusan dari Madura, Universitas Negeri yang di Madura itu. Trunojoyo. Trunojoyo, benar. Dia sangat hobinya membaca, Oke. membaca dan menyampaikan gitu. Ya. Jadi kalau oleh literasi itu tidak hanya membaca, tapi masing-masing anggotanya, masing-masing yang ikut itu kita belajar untuk berani berbicara. Kita belajar untuk berani berbicara. Kita gilir setiap hari Rabu itu untuk membedah buku. Jadi setiap hari Rabu masing-masing anak ini membedah buku. Jadi mempelajari bukunya, kemudian menyampaikan ke teman-temannya. Biar mereka bisa cerita. Biar mereka bisa berbicara ya. ya. Minimal kan pemuda sekarang kan masalahnya di urusan bicara, Mas. Ya. Sulit untuk bicara gitu kan. Lah bicara itu kan kalau tanpa ilmu juga nggak bisa kan. Gitu. Betul. Sehingga kita harus terus masif, harus terus berjalan itu. Alhamdulillah 2 tahun ini sudah berjalan dan ini lagi berkembang. Kita sedang ada proyek target untuk buat perpustakaan di warkop-warkop yang ada di Surabaya Utara. Keren. Ya. Terus juga ada tadi yang aku bilang ada usaha-usaha. Usaha ada kebetulan saya sendiri ada warkop Hore yang ada di Granding Barat itu warkop. Di situ ada Horetran juga. Ya. Horetran itu ada armada, ada pickup itu. Ya betul. Untuk teman-teman yang nganggur lah, untuk teman-teman yang belum punya pekerjaan bisa menjalankan itu. Karena kalau yang mengelola satu anak ini supirnya juga, tapi kan yang lainnya yang nganggur itu bisa bantu untuk ngernet atau apa gitu kan, sambil menunggu pekerjaan selanjutnya. Oh, keren banget. Itu luar biasa sekali sih. Jadi tidak hanya meminta orang untuk berubah gitu ya, atau melakukan pergerakan cuman sekedar ngomong ya, tapi ini langsung secara real effort gitu ya, ditunjukkan bahwa ini loh kalau kamu ikut. Ada nggak sih cerita satu orang dari anggota pasukan Hore ini yang sebelum dia di pasukan Hore dan setelah dia di pasukan Hore dan akhirnya dia punya penghidupan yang lebih baik? Banyak sih, Mas. Banyak ya? Satu deh. Jadi ada salah satu anak yang di pasukan Hore, ya emang rata-rata sih ya mantan-mantan semua, mantan pecandu. Iya. Mantan anak-anak yang nakal semua gitu kan. Bukan nakal lah, masih salah jalan. Salah jalan, masih belum ketemu. Belum ketemu jalannya. Ya, dia ikut di pasukan Hore secara totalitas di pasukan Hore. Artinya
setelah itu dia mempunyai rasa kepedulian yang tinggi sehingga sampai hari ini pun urusan bagi-bagi nasi di salah satu titik di Kalilong itu dia yang menjadi investornya gitu. Jadi teman-teman yang nggak punya ini Nggak usah, yang penting nggak usah. Ya. Nggak pengen melu gitu gara-gara Ya. nggak punya duit. Ya. Tapi dia udah, yang penting kamu mau. udah bagi-bagi yang gitu. penting mau jalan untuk membagikan. Ya, gitu. ya, 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 ya. Jadi semua biayanya dari dia. Keren. Ini keren. menumbuhkan rasa kepedulian karena pemuda sekarang kalau tidak ditunjukkan secara nyata dengan pergerakan ya nggak akan ikut gitu Nggak kan. akan terinfluence. Iya, hanya sebatas omongan-omongan aja banyak sekarang yang pinter ngomong aja kan. Ups, gitu ya. Banyak yang pintar ngomong tapi tidak bisa melakukannya. Ya. Nah, Gus, kalau boleh aku tanya Gus, Siap. apa yang bisa membuat Gus Ulum tuh bangga terhadap apa yang udah Gus Ulum lakuin? Apa ya? Ya bisa melihat teman-teman ini bermanfaat buat orang lain. Jadi tidak hanya saya yang memberi, tapi teman-teman juga ikut juga minimal menghorekan kota Surabaya. Oke, mantap. Nah, ini pertanyaan sedikit mulai terakhir. Ya, Ada sesuatu sebenarnya yang pengen Gus Ulum capai, yang mungkin jadi cita-cita besar, event itu cita-cita besar sebagai pribadi, juga sebagai sebuah komunitas pasukan Hore itu. tadi dari sekian perjalanan saya di mana-mana gitu kan, sebenarnya itu pingin lebih banyak manfaat aja buat orang lain. Jadi ingin sebenarnya banyak sekali yang masih belum tercapai, termasuk pendampingan hukum kepada warga yang kurang mampu. Ini yang nantinya akan saya ingin benar terapkan di pasukan Hore ini, nantinya akan ada pendampingan hukum biar masyarakat yang hukum terbelit dengan masalah hukum ini biar ada pembelaan, Mas. Itu dengan masalah Paling nggak ada pendampingan lah. ya pendampingan hukum itu. Ya, betul. Kemudian banyak yang masih belum saya capai, salah satunya itu tadi, dan mudah-mudahan segera ya. Mohon doanya Amin, juga. amin. Kalau teman-teman pengen bergabung atau mungkin ngebantu pasukan Hore itu bisa nggak sih? Ya bisa saja. Nah, itu gimana? Ya tinggal ikut berpartisipasi hari Jumat malam. Itu ada IG atau ada sosial medianya? Ada Instagramnya, ada pasukan Hore, ada Instagramnya di situ, dan Hore literasi juga ada di situ. Di Instagram. Instagram juga ada, Horetran juga ada, semuanya ada di situ. Dan tentunya saya berharap ke depan bisa menjadi komunitas yang menjadi wadah buat pemuda-pemuda yang ada di Surabaya, tidak hanya di Surabaya Utara tapi di seluruh kecamatan atau seluruh kota yang di kota Surabaya khususnya. Pasukan Hore ini saya berharap bisa menjadi wadah buat pemuda-pemuda, gitu lah, Untuk buat bisa pemuda. mereka berinteraksi, Ya. beraktualisasi, Ya, yang suka literasi ada, yang Ya. pengen berkegiatan sosial ada, Yang politik juga yang ada. politik juga ada, yang mau berentrepreneur juga ada gitu ya. Kalau pertanyaan terakhir saya nih Gus, kalau boleh ngomong nih, pemuda Surabaya itu harus ngapain sih Gus agar Surabaya ini bisa jauh lebih berkembang ke depan? Ya harus berkarya, harus berkarya, harus tidak hanya sebatas ngomong tapi bisa bergerak, mengajak orang-orang di sekitarnya, teman-temannya untuk bermanfaat buat orang lain. Kepedulian itu yang harus Iya, kepedulian itu yang harus terus digalakkan gitu. Karena Jadi pemuda itu harus tidak hanya kreatif dalam berkarya, ya tapi juga harus peduli. harus peduli. Oke. Terima kasih Gus Ulum. Siap. Obrolannya luar Makasih, biasa. Hati. Semoga obrolan kita pada hari ini itu bisa memberikan gambaran, inspirasi juga buat teman-teman di luar sana bahwa gerakan kecil buat kita mungkin, buat orang mungkin ada yang lihat sepele itu atau nggak penting, tapi selama kamu bisa konsisten,
Iya, pasti bisa pasti bisa lah. pasti bisa ngasih sesuatu Khususnya yang itu Mas Yadi, ini ada yang lupa tadi terkait dengan pengaruh narkoba yang ada di Oke. Surabaya. Ya, Ini sangat luar biasa sekali kan betul. narkoba ini. Ya, teman-teman Hore sudah mulai jalan 2 tahun yang lalu. Ini terkait dengan sosialisasi bahaya anti narkoba. Kita bekerja sama dengan BNN. Mantap. Kita bekerja sama dengan BNN. Jadi kalau ada warga yang mempunyai masalah narkoba, yang penting dia bersedia untuk berhenti, sanggup untuk berhenti, tidak sampai dipegang sama polisi, Biar kamu wajib kita masih bisa membantu. membackup, ya. Oke. Kita masih bisa membackup. Selama belum Sampai masuk ke sampai masuk ke polisi. hukum ya. Hukum ya. Karena kita akan bantu sampai kemarin banyak juga sih masalah kemarin itu ada yang buronan karena narkoba. Tapi dia benar-benar ingin taubat gitu. Karena udah kena TO ya kan. Iya. Karena udah gerbek lolos, Mas. Oke. Jadi ceritanya digerebek sama polisi lolos dia. Ya. Lolos lah kan TO terus nih. Lah saat TO itu nemui saya gitu kan. Nah, di situ saya bisa bantu untuk rehabilitas ke BNN. Oke. Alhamdulillah sampai hari ini polisi pun tidak megang dia karena udah dalam lindungan BNN. Oke, siap. Mantap sekali teman-teman, luar biasa pembicaraan kita pada hari ini. Wow, ada telepon saudara-saudara. Ya, semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini itu bisa kembali lagi ngasih inspirasi buat teman-teman semua. Amin. Yang pengen aku sampaikan ke teman-teman semua adalah jangan pernah berhenti bergerak, Iya. tetap berkarya. Tidak usah memikirkan harus besar dulu atau gimana dulu. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Ya, ada ruang nggak ada ruang tetap harus. Ada ruang nggak ada ruang tetap harus Syukur-syukur besok ada ruang jalan. banyak untuk Pasti, pemuda. nggak usah. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Benar. Itu dia. Oke, sampai ketemu lagi di pembicaraan kita selanjutnya. Tetap pantengin Birahi Channel. Jangan lupa subscribe dan juga like, comment, share ke teman-teman semua agar obrolan-obrolan seperti ini bisa terus kita hadirkan. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Ya Sore. selamat sore, dadah. Thank you, Gus. Oke.